itu bocor. Nah, jadi listrik mengalir ke sini ya. Sedangkan PGA itu atau PC butuh tegangan DC entah berapa volt. Kalau misalkan bocor, terus kita pegang seperti ini, otomatis PGA ini teraliri listrik AC lebih dari 50 volt ya AC. Walaupun nggak langsung ampernya besar, cuman dengan komponen yang rentan seperti ini bisa pasti rusak gitu. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia, atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini nggak?" Gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display. Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya, di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan, dan begitupun untuk biaya ya. Karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya. Harus dicek mana yang rusak, dan harus cek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke, halo kawan-kawan, selamat datang kembali. Setelah lumayan lama saya nggak bikin video atau nggak bikin konten ya. Dan karena pertama barang lagi banyak, dan kemarin juga saya beberapa hari, hampir seminggu mungkin saya sakit. Jadi nggak garap PGA. Untuk sekarang saya akan coba bahas di video ini ya. Mungkin tips biar PC atau terutama PGA biar awet ya. Jadi bukan hanya apa namanya, kita memilih PSU yang 80 plus terdaftar. Selain itu juga kita diusahakan menggunakan grounding ya. Nah, ini saya dapat kiriman PGA RX 6600 power color. PGA tidak bisa menyala. Dicoba di PSU berbeda, tetap tidak bisa menyala. Terjadi ketika kondisi PC menyala dan tangan menyentuh bagian atas PGA, lalu PC mendadak mati dan tidak bisa dinyalakan. Jadi ini kasusnya short. Dan kalau dari pengalaman saya ya, dan analisa saya, kalau misalkan kondisi seperti ini, dan saya pernah bahas juga ya ini di telepon kalau nggak salah sama pelanggan saya dari Batam kalau nggak salah ya. Jadi usahakan di instalasi listrik menggunakan grounding. Grounding itu yang colokan ini 3 kabel ya, kayak di colokan di PC, terus di laptop juga 3 sebenarnya, cuman emang jarang. Kalau misalkan di rumah kita nggak ada grounding, itu biasanya kita menggunakan apa, kayak tespen itu di ke body PC atau ke casing PC itu nyala tespen itu. Nah, solusinya kalau misalkan nggak pakai grounding, kita bisa bikin sendiri ya. Groundingnya bisa bikin sendiri menggunakan kabel kabel 1 biji ya, di ujung satu pakai paku atau besi ditancap ke tembok ya, dan satu lagi ujungnya dibaut ke casing PC biar ada grounding. Dan efeknya nggak seperti ini ya. Kalau misalkan simpelnya seperti ini ya, kalau misalkan bocor, kebanyakan nih PSU abal-abal yang bocor ya. Walaupun yang 80 plus itu nggak ada apa, ada kemungkinan bocor juga ada pasti. Saya juga ada, cuman males ambil PSU-nya ya, gede kalau coba di sini itu bocor. Nah, jadi listrik mengalir ke sini ya. Sedangkan PGA itu atau PC butuh tegangan DC entah berapa volt.
Kalau misalkan bocor terus kita pegang seperti ini, otomatis VGA ini teraliri listrik AC lebih dari 50 volt ya AC. Walaupun nggak langsung ampernya besar, cuman dengan komponen yang rentan seperti ini bisa pasti rusak gitu. Walaupun yang kejadiannya nggak selalu nggak selalu tiba-tiba mati seperti ini ya. Ini sebenarnya agak kebetulan juga saya belum garap, ini udah semingguan mungkin ya. Ini ya VGA ini semingguan saya nggak garap, dan ini VGA-nya juga masih segel ya. Sengaja saya pengen dibikin video gitu, jadi sekalian tips buat kawan-kawan yang punya PC atau listrik di rumahnya itu bocor. Mungkin ada yang pernah ngalamin ya, dari casing PC itu kalau dipegang ada sedikit nyetrum kalau kita nginjak tanah ya tanpa sandal, misal kayak tanah atau ke tembok, terus kita megang PC itu ada nyetrum, itu bahaya ya, jangan diabaikan. Jadi usahakan menggunakan grounding. Walaupun nggak langsung mati ketika disentuh, itu ada efek jangka panjangnya, bisa PGA jadi artefak, entah itu jadi nggak display nantinya ya. Oke, dan mohon maaf ya, ini ada backsound hujan karena lagi hujan. Mudah-mudahan nggak terlalu kedengeran ya. Ya kalau kedengeran hitung-hitung ini aja ya, backsound. Oke, ini biasanya short di MOSFET ya. Saya bongkar dulu heatsink PRM dan nanti saya ukur ya. Pengukuran MOSFET seperti biasa diukur menggunakan multitester, dan kalau misalkan prosesnya lebih mudah mengangkat induktor, kita angkat induktor. Cuman kalau misalkan induktornya itu yang ke bawah yang gede, misalkan lebih susah, ya kita angkat MOSFET gitu. Nah ini kebetulan RX 6600 ini induktornya itu gampang, jadi saya akan angkat induktor aja nanti. Ini saya ukur dulu ya. Bentar, saya nyalakan ulang multitester dengan mode buzzer, mudah-mudahan kedengeran ya. Oke, ini kita tes ini ke ground seperti biasa, mau yang hitam atau yang merah bebas. Kalau untuk mengukur yang short ya, ukur di sini di 12 volt di input ya, di induktor ini. Nah dia short. Sedangkan di induktor input di sini di slot yang ke mainboard kita ukur, nah dia nggak short. Nah, jadi short dari sini. Dan untuk 12 volt dari sini kalau short biasanya antara MOSFET yang 5 ini, 1 2 3 4 5. Jadi kita harus lepas induktor yang 5 ini, angkat satu-satu, nanti ukur cari mana yang short. Untuk pengukuran seperti di video sebelumnya ya, ada saya tunjukkan juga, diangkat satu-satu, diukur cari yang short, nanti kita ganti MOSFET. Oke, mungkin untuk prosesnya untuk PGA ini saya skip ya, untuk pengecekan pengecekan MOSFET saya skip karena biar cepat aja ya video ini. Nanti kita lanjut pas setelah penggantian MOSFET, setelah mau kita tes ya. Oke, saya coba ganti dulu MOSFET-nya, cari yang rusak terus ganti. Oke, kita lanjut ya untuk PGA-nya. Ini udah digarap MOSFET, yang kena itu 2 di sini ya, di MOSFET yang atas. Sekarang kita cek lagi menggunakan multitester. Sebelum dipasang ya, pastikan shortnya udah hilang. Iya, udah hilang shortnya. Cek di sini aman ya, nggak ada short. Oke, kita tes biar enak. Saya pakai baut penahan ya. Untuk pengetesan saya biar nggak perlu nyalain matiin PC, saya pasang di riser bikinin ya di sini kabelnya, biar powernya tinggal colok power, nggak perlu on off PC. Oke, bismillah, mudah-mudahan nggak ada ini. Kalau misalkan tiba-tiba short lagi, PC saya otomatis mati nih ya. Di PC nggak mati nih, saya pasang power, bismillah. Nggak mati ya PC-nya. Kita cek tegangan chip, ada sedikit hangat. Ini kalau misalkan riser seperti ini dan tanpa USB ya, ini lebih adem ke chipset.
Oke, V-Core 0,9 volt ada ya. Oke, ada tegangan memori. Ini memori controller ya, memori 1,37. Oke, aman sepertinya, mudah-mudahan nggak ada problem lagi. Kita tes di PC ya, nanti saya coba bersihkan dan saya cleaning dulu ini ya, dan sekalian ganti pasta. Nanti kita lanjut lagi pas sudah terpasang heatsink, lagi tes benchmark nanti ya.